Selamat datang di channel Luhut Kurniandi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai LMS di program PPG, ya, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Untuk membuka LMS, ya, itu pastikan Anda sudah masuk ke link ini ppg.simpkb.id, kemudian login menggunakan akun SimPKB masing-masing. Nah, di bawah itu ada fitur program PPG dalam jabatan, program PPG Daljab. Nah, di sini ada kelas LMS, ya. Itu tinggal diklik saja, maka kita akan diarahkan ke e-learning ppg.daljab.simpkb.id. Nah, di sini kemudian silakan pastikan di sini sudah masuk LPTK, di mana Bapak Ibu kuliah untuk PPG-nya di mana. Kebetulan saya di Universitas Negeri Medan. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada diklatku, diklik. Nah, inilah kelas yang sudah terdaftar, ya. Kemudian klik tautan modul. Nah, untuk mempermudah login berikutnya, ya, supaya tidak melalui akun SimPKB, sebaiknya ini dibuat bookmark, ya. Ini tinggal diklik saja di bintang di sudut kanan atas. Saya sarankan menggunakan Google Chrome karena lebih ringan. Nah, seperti ini misalnya saya sudah buat bookmarknya untuk PPG dan jabatan. Ini tinggal diklik, maka saya akan langsung diarahkan ke LMS, ya. Itu untuk mempermudah login berikutnya agar tidak melalui akun GTK Belajar lagi, ya. Tapi walaupun nanti seandainya ini misalnya saya logout, kita logout, kemudian kita masuk lewat bookmark yang sudah kita gunakan, yang sudah kita buat, kita tetap diminta untuk login menggunakan akun SimPKB, ya. Ini silakan dimasukkan saja. Maka kita langsung masuk ke LMS. Nah, di LMS ini sebenarnya kita sudah dipandu apa yang harus dikerjakan, ya. Apa yang harus dikerjakan semuanya sudah ada di LMS Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Mulai dari pendahuluan, pendalaman materi, ya. Kemudian ada perancangan pembelajaran, uji komprehensif, kemudian praktik pembelajaran. Yang di setiap tahapan belajar ini ada sub-sub lagi, ya. Misalnya di pendahuluan itu, kalau pendahuluan itu ini misalnya ada perkenalan, ya, mengenai LMS. Kemudian di pendalaman materi ada sub pendalaman materi, 2A-nya analisis materi ajar bidang studi, kemudian 2B-nya penyusunan materi ajar, 2C analisis materi ajar pedagogi, 2D-nya review materi ajar. Begitu juga nanti di perancangan pembelajaran, uji komprehensif, dan praktik pembelajaran. Nah, di bawah di setiap sub pembahasan ini, di setiap sub materi ini itu nanti ada LK, ya, ada materi, ada LK yang harus dikerjakan. Nah, perhatikan di your progress. Di your progress ini pastikan bahwa itu tercentang, ya, supaya bisa membuka pembelajaran berikutnya. Maka di setiap sub pembelajaran ini pastikan kita sudah selesai. Jika sudah selesai, ini akan tercentang. Nah, ada yang dia tercentang otomatis, ada yang tercentang manual. Contohnya ini, jika kotaknya itu putus-putus, maka ini
ada yang harus dikerjakan di link tersebut, ya. Di link tersebut, misalnya ini orientasi pembelajaran Google Meet, maka kita harus klik dulu link Google Meet ini supaya progres ini tercentang dan ini tidak bisa dihapus, ya. Kalau kita klik ini tidak bisa dihapus, dan kalaupun masih kosong ini tidak bisa diklik, ya, karena dia tercentang kalau yang dituntut di sini itu sudah kita kerjakan, ya. Tapi ada yang dia garisnya solid. Kalau yang garisnya solid seperti ini, maka ini kita centang manual. Misalnya ini adalah materi untuk mendownload materi pembelajaran berbasis masalah matematika misalnya. Kalau ini sudah kita download, sudah dipelajari, maka ini kita centang secara manual karena dia tidak tercentang otomatis. Ya, itu bedanya. Jadi bedakan yang garisnya putus-putus itu dicentang otomatis kalau misalnya nih, unggah hasil analisis materi. Ini baru bisa tercentang kalau yang diminta oleh tugas ini itu kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah submit, sudah mengupload tugas, baru dia tercentang, ya. Itu dia. Contoh misalnya ini ya, analisis materi ajar bidang studi. Nah, ada yang ini. Ini kita tidak bisa centang secara manual, ya. Analis penerapan materi modul 1. Ini nggak bisa kita centang nih. Supaya dia tercentang, maka ini harus kita kerjain. Klik, ya. Oke, kemudian, nah ini untuk mengupload tugas, ya ini sudah diarahkan. Tugasnya adalah pada kegiatan sebelumnya saudara telah melakukan bla 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 bla. Ya, pilih satu materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis materi ajar. Kemudian lakukan analisis. Kaitkan antara materi pembelajaran dipilih dengan hasil analisis lingkungan pelajar peserta didik. Kemudian tugasnya adalah menuangkan hasil analisis itu dalam bahan presentasi. Apakah itu pakai Google Slide ataupun pakai PowerPoint, ya. Kemudian unggah bahan presentasi pada kegiatan ini. Kalau sudah jadi analisisnya, sudah dibuat dalam bentuk slide presentasi. Untuk mengupload bagaimana caranya? Ini, klik Add Submission. Klik Add Submission. Kemudian turun ke bawah. Nah ini, drag filenya di sini, ya. Misalnya, atau bisa juga dengan upload. Ini, klik Add, kemudian cari filenya di mana. Ini klik. Oke, sebagai ini hanya contoh saja, ya. Misalnya ini open misalnya, ya, upload this file gitu, ya. Nah, ini contoh, sebagai contoh saja. Jadi kemudian save change, maka akan terupload lah filenya. Ini kebetulan saya belum punya filenya, jadi tidak bisa saya demokan. Tapi intinya begitu. Tinggal kemudian save change, maka otomatis nanti yang di sini itu akan tercentang, ya, otomatis akan tercentang. Contohnya seperti ini tadi. Contohnya seperti yang ini. Unggah hasil analisis materi, ya. Unggah hasil analisis materi. Ini sudah saya statusnya sudah submit for grading. Nah, ini dia filenya. Jadi dia sudah tercentang otomatis. Kalau belum dinilai, ya, kalau masih diizinkan oleh pengajar atau dosen untuk mengubah, kita masih bisa edit nih filenya dengan menu Edit Submission, ya. Edit Submission, kemudian, nah ini filenya, ini bisa dihapus, kita ganti dengan file baru atau mau ditambah. Caranya sama dengan seperti tadi. Oke, itu secara singkat untuk bagaimana caranya mengupload tugas di LMS PPG dalam jabatan, ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel Wiwit Kurniandi untuk mendapatkan info-info terbaru. Jangan lupa untuk klik subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.